Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, tidak sepatutnya seorang muslim untuk membebani dirinya di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia menjauh dari perbuatan berlebih-lebihan atau ghulu dalam bahasa Arabnya. Dengan cara dia mencontoh manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Di dalam hadis ini mengisahkan tentang 3 orang yang mendatangi Rasulullah atau mendatangi rumah-rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah, lalu mereka diberitahu tentang ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Maka mereka pun menganggap bahwasanya ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagi Rasulullah SAW yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa lalu dan akan datang. Itu Rasulullah SAW amalnya seperti itu. Sedangkan kita kurang. Kita memerlukan amalan yang lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Adapun kita berbeda. Kita bukan Rasulullah. Maka mereka pun, atau di antara mereka mengatakan, saya akan berpuasa selama-lamanya. Di antara mereka yang mengatakan, ada yang mengatakan, saya akan sholat malam terus tidak tidur di malam hari. Di antara mereka mengatakan, saya ingin beribadah sepanjang hidupku dan tidak akan menikahi wanita. Saudaraku, datanglah Rasulullah SAW mendatangi mereka, menjelaskan tentang tata cara beribadah di dalam agama Islam. Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam Islam harus mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ja'a thalathatu ra'atin ila buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang mendatangi rumah-rumah istri Rasulullah SAW bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Tatkala mereka diberitahu tentang ibadah Rasulullah, mereka menganggap sedikit, kecil ibadah Rasulullah SAW itu. Yaitu beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Sedangkan mereka belum diampuni, yaitu belum ada kejelasan. Maka mereka pun menganggap kecil. Itu Rasulullah SAW. Adapun kita tidak seperti Rasulullah. Kita masih kurang. Faqalu wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kita dibanding Rasulullah beda. Rasulullah telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Sedangkan kita beda dengan Rasulullah. Maka mereka pun berazam untuk meningkatkan ibadah mereka. Qala ahaduhum. Mereka berkata, salah seorang dari mereka berkata, "Amma anna fa inni usalli laila abadan." Wa qala akhar, "Ana asumu ad-dahra wa la uftir." Wa qala akhar, "Ana a'tazilu an-nisa wa la atazawwaj abadan." Satu di antara mereka mengatakan, saya akan salat malam, seluruh malam akan saya gunakan untuk ibadah salat. Yang lain berkata, saya selama hidupku, sepanjang masa aku akan berpuasa dan tidak akan pernah untuk tidak berpuasa. Yang ketiga mengatakan,
Saya akan gunakan hidupku ini untuk ibadah kepada Allah. Saya akan jauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Rasulullah mendengar ucapan-ucapan mereka ini. Lalu datanglah Rasulullah menemui mereka. Faja'a Rasulullah SAW ilahim faqal. Rasulullah bersabda, antumul ladina qultum kada kada. Kalian yang mengatakan ini dan ini. Amallah, inni lakhsyakum lillahi wa adqakum lah. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalian yang mengatakan ini dan itu dan adapun aku demi Allah, aku adalah manusia yang takut, yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Aku manusia yang paling takut dan paling bertakwa. Namun aku juga berpuasa, aku juga tidak berpuasa. Di lain waktu aku berpuasa, di lain waktu aku tidak berpuasa. Aku sholat di malam hari, namun aku juga tidur di sebagian malam hari. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa membenci sunahku, maka bukan golonganku. Saudaraku, mari kita lihat. Hadis ini menjelaskan thariqah, jalan. Jalan apa yang kita pakai dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Thariqat itu adalah thariqat Nabi. Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah di atas menjelaskan bagaimana kisah 3 orang yang ingin mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan salat malam, puasa, dan beribadah dengan pemahaman mereka. Mereka memahami salat malam itu begini, memahami ibadah itu begini. Namun Nabi mendatangi mereka dan menjelaskan cara memahami amalan Islam dan sunnah Nabi, yaitu harus sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan bukan inovasi dari diri mereka. Contoh di atas adalah tata cara berpuasa. Contoh di atas yaitu contoh tata cara kita di dalam beribadah kepada Allah melalui pemahaman Nabi. Seperti misalnya berpuasa. Hendaknya kita mencontoh puasa Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, bagaimana tata cara berbuka, bagaimana tata cara hal-hal yang dilarang dalam berpuasa, hal yang diperbolehkan. Tidak menambahi dan tidak mengurangi. Demikian juga salat tarawih, salat malam. Kita mencontoh tata cara Nabi SAW dalam salat malam. Tidak melebihi dan tidak mengurangi. Dengan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Banyak sekali kita harus koreksi dalam diri kita dalam berpuasa ini, dalam salat malam, tarawih misalnya. Sebagian muslimin memasukkan atau dalam salat mereka tidak tamaknina, rukuk dan sujudnya dengan cepat. Mereka mengisi menyelingi di antara salat-salat tarawih itu dengan zikir-zikir yang Rasulullah SAW tidak pernah memahami bahwasanya tata cara sepertilah tata cara beliau SAW. Wirid-wirid misalnya, wirid-wirid zikir kita kepada Allah SWT yang kita diajari Rasulullah SAW, diajari Allah SWT. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Salat kita misalnya, tata cara salat kita, dakwah kita kepada mengajak umat manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, bagaimana memahami tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus mencontoh dengan pemahaman Nabi dan para sahabat beliau. Maka jika ada seorang mendakwakan, dia bermimpi diajari wirid-wirid yang tidak ada contoh dan tata cara dari Nabi SAW, yaitu dalam sabda-sabda Nabi, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau telah tinggalkan dan telah sempurna. Maka bacakanlah hadis di atas dan sampaikanlah
Akhir hadis, kata-kata di akhir hadis. Faman raghiba an sunnati walaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kita tidak melihat kepada ini adalah kelompok A, kelompok B, kelompok C. Namun yang kita lihat, kita banggakan, kita ikuti adalah al-haq, kebenaran. Apa seruan kita yang kita ajarkan kepada manusia? Apakah menyelisih sunnah Nabi? Apakah menyelisih ajaran Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa mendakwahkan, bermimpi bahwa Nabi mengajarinya tata cara salawat kepada Rasulullah SAW, mendakwakan Nabi mengajari pujian dan sanjungan yang tidak diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah sabda Nabi dalam hadis di atas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di atas. Aku ini, atau kalian yang berkata ini dan itu, antumul ladina kultum kada wa kada. Sampaikan hadis ini. Kalian mengatakan bahwa ini begini-begini, ini itu begini-begini. Sedangkan aku Rasulullah SAW, orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amallahi inni lakhsyakum lillah wa adkakum lahu lakinni asum. Aku berpuasa, aku juga berbuka, aku salat malam dan aku juga tidur, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Saudaraku, di dalam agama Islam, agama kita, ada yang menamakan kelompok mereka dengan tarekat A, B, C. Kelompok A, kelompok B. Maka setelah membaca hadis di atas, tarekat mana yang Anda ikuti? Jalan mana yang Anda ikuti? Seandainya Anda mengatakan saya ikuti jalan Nabi, tarekat Nabi SAW, apakah kita sudah mempelajari, mengikuti, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam akidah, ibadah, dan amal saleh? Apa yang kita ketahui dengan akidah, ibadah, dan amal saleh? Maka marilah kita berpikir, renungkan kehidupan ini, sejauh mana langkah kita dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.